Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, yang saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para habaib, para sepuh, para ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat setempat. Nah, khusus bizikri dumateng panjenenganipun Hadratul Mukarram Ki Haji Abdullah Syamsul Arifin, ajunan Hadratul Mukarram Ki Haji Khalil Rahman Nur, Al-Habib Abdullah Al-Hamid, Al-Habib Ali Al-Haddad, Al-Habib Ali Baharun, Ki Haji Syarif Tayyib Mubarak, Al-Habib Mustami, Ki Haji Ali Mufidi Aziz, Ki Haji Toha Lutfi, Ki Haji Fuad, Ki Haji Badruddin Munir, benda setajah, para guru, para kiai, para habaib, para sepo, abdin sebut asmaipun situng persitung, namun tak orangin dek rasa hormat, rasa ta'zim abdinah dek para ajunan setajah. Si malar muka setajah iparangin lanjang umur seorang Gusti Allah. Dalam kebagusan, dalam kesehatan, dalam abimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah dan dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Tak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur negara, baik sipil, TNI atau Polri, bil khusus pada Bapak Kepala Desa, Ibu Eki, Ibu Kepala Desa Lebun Kertonegoro Eki, beserta staf-stafnya ataupun yang hadir mewakili, dan tentunya tak lupa kepada segenap para hadirin, para hadirat berdasaratin berdasarkan Eki berdasaratin kali perot kapi pulang binan pula hadir bu ngajak yang tadi katin KTP. Alhamdulillah saja saya hadir, Pak Bapak, Bu Ibu, Kakak, Le-ale, Man Paman, Pipi, Teh Kuteh, saja. Yang mudah-mudahan dengan keberkahan acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita hadiri di malam hari ini, mudah-mudahan segala hajat kita, keinginan kita, harapan kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malar mokeh satu jenah kelaban borakana acara Maulid entoh dadi orang selamat teka hajat dunia akhirat. Amin Allahumma. Karena para hadirin dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kak Dinto
merupakan salah satu amalan yang paling cepat untuk mengabulkan segala hajat dan keinginan. Milenah kita semua langkong-langkong orang Madura kainto seakan-akan menjadikan Maulid Nabi kainto sebagai amalan untuk berbagai hajat dan hajatan. Yang kina beki, Nabi orang Madura, amantan amolot. 4 bulanan amolot, 7 bulanan amolot, beda acara imtihan amolot, Isra Mi'raj amolot, andi Roma anyar amolot, mau berangkat umroh atau naik haji amolot. Kita kan itu orang Madura pola selo amolot ken 2 mateh atelak nih ketok 2 sobung molot. Karena memang para hadirin sebagian ulama ada yang menyampaikan bahwasanya wa mimma jurriba min khawasi amalil maulid, termasuk hal yang mujarrab mandi dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annaman amilal maulid, bahwasanya barang siapa yang mengadakan acara peringatan Maulid Nabi, kana amanan lahu fi dzalikal am wa busyra ajilah linailil bughyati wal maram. Orang ini akan mendapatkan minimal 2 hal. Yang pertama, amanan lahu fi dzalikal am, orang ini akan mendapatkan keselamatan, keamanan sepanjang tahunnya. Mulai dari bulan Maulid tahun ini sampai bulan Maulid yang akan datang. Aman dari musibah, aman dari bala, aman dari kemalingan, kebakaran, penjarahan, aman dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Amin Allahumma. Nasi nomor 2, wa busyra ajilah binailil bughyati wal maram. Orang seamolot kak dito akan mendapatkan kabar gembira yang segera, bahwa apa yang dia hajatkan, yang dia cita-citakan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan ini para hadirin, gimana pikir-pikir abek masuk akal. Karena apa? Salah satunya kalau kita lihat dalam kitab-kitab maulid yang ditulis oleh para ulama kita, mulai dari Maulid Tiba, Maulid Habsyi, Maulid Berzanji, atau Maulid Dia Ulami, di situ banyak sekali para ulama kita, para habaib kita menuliskan berbagai doa untuk berbagai hajat dan keinginan. Sampai-sampai banyak para guru kainto manabi maringin amalan. Sarang abdina iolatin banyak amalan-amalan, doa-doa dari beliau-beliau kainto bersumber dari kitab-kitab maulid. Satu contoh, manabi ajunan tero paring cepet untuk depak Mekah Madinah. Amin Allahumma. Ada satu amalan diberikan oleh Kiai Haji Khalil Nawawi Sidogiri, baca di tasyahud akhir sebelum salam 3 kali. Insya Allah iparingin cepet depak nyabis dek Gusti Kanjeng Nabi. Amalannya ada dalam kitab Maulid Tiba yang selama ini kita baca. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Rabbi ya sami' du'ana, ya Allah yang panjenengan yang maha mendengar doa-doa kami. Ya Rabbi ballighna pada paakin abdinah nazuruh, hanya habis dek Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Doa untuk kesehatan ada, doa untuk berbagai hajat dan keinginan ada, sampai ada doa unik. Ini doa untuk ibu-ibu ini. Saya dapatkan dari seorang kiai yang Bengkalan Kak Dito. Mana be becah Kak Bapak Ibu. Setelah sholat 3 kali tanpa bernafas, pasare poakin dek tanengah kosapakin dek muana. Itu benar usaha bila kiai nyembur insya Allah muana hampian akan menjadi terak mancoro.
bahasanya ibu-ibu glowing. Ada amalannya. Juga bersumber dari kitab maulid ternyata. Yaitu membaca ya Rabbi taghshana binurih, ya Rabbi hifzonak wa amanah. Ya Rabbi taghshana binurih, mudah-mudahan panjenengan ya Allah menutupi kami, meliputi kami dengan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka mudah-mudahan para hadirin, perjumpaan kita, perkumpulan kita di malam hari ini, kita sama-sama menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat atas beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenang kisah-kisah sejarah-sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi suatu alamat, isyarat, indikasi bahwa kita semua yang hadir ini kelak juga akan dipertemukan, dipersatukan dengan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Para hadirin yang saya muliakan, yang saya hormati, puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan satu nikmat yang sangat luar biasa. Kita dipertemukan di satu tempat yang insya Allah penuh dengan barakah. Yang meskipun tempat ini secara kasat mata ada di Pondok Pesantren Al-Anwar, berada di desa Kertonegoro, Kecamatan, Bupaten, tapi pada hakikatnya para hadirin sebagaimana diisyaratkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari ini abdina sedang ajinan kaento seoguna bene tepak apol kompol etunya, melainkan tepak duk toju along polong eswarga. Alhamdulillah, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam banyak sabdanya bahwasanya di muka bumi ini ada dua tempat yang saking bagusnya, saking mulianya oleh Kanjeng Nabi Muhammad disebut sebagai bagian dari surga. Kepingan surga Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Tempat yang pertama ada di kota Madinah, di Masjid Nabawi. Satu petak di Masjid Nabawi, di antara kamar dan mimbar Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperebutkan oleh para jamaah dari seluruh penjuru dunia. Sampai-sampai karpet tibi, karpet hijau, Kak Dintoh, tempat yang diperebutkan jutaan orang dari seluruh penjuru dunia. Sampai-sampai kalau masuk itu gak por masuk, kotu andik tasreh, kotu andik shorat, ngantri berjam-jam untuk masuk. Kak Dintoh dinamakan sebagai Raudhah. Mengapa kok sampai diperebutkan? Karena sabda Kanjeng Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara kamarku dan mimbarku itu adalah taman surga, kebun surga Allah yang ada di dunia. Nomor 2, tempat sesarang Gusti Kanjeng Nabi disebut sebagai bagian dari swarga. Alhamdulillah, di malam hari ini ada di kota Kertonegoro. Kota anak kecil saja. Desa Kertonegoro. Mengapa seperti itu? Karena baginda Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan, menyampaikan dalam satu hadis bahwa tempat manapun yang di situ diadakan majelis ilmu, majelis pengajian, sebagaimana Kanjeng Nabi, Kak Dintoh adalah bagian dari suatu. Idza marartum biriyadil jannati, kata Kanjeng Nabi, ketika kalian semua melewati taman-taman surga, farta'u, jangan lupa untuk mampir. Para sahabat bertanya, wa mariyadul jannati ya Rasulullah, di mana itu taman surga wahai Rasulullah? Ente mon itu buakin orang Surabaya pasti akan bertanya, di mana tempatnya wahai Rasulullah?
Kalau Taman Bungkul kami tahu ada di Surabaya. Mun Taman Sorgeh nih kak di umat tempat. Maka Kanjeng Nabi menjawab, yang dinamakan Riyadul Jannah adalah Hilakul Zikri. Majelis ilmu, majelis pengajian, ini akan diemalakin majelis an-nahdoh alhamdulillah, majelis al-muhibbin alhamdulillah. Jadi Pak Bapak Bu Ibu tempat Kak di Mabai senang Kak di to tempat diadakan majelis ilmu, majelis pengajian, torsolawatan Kak di toh otomatis detik bagian dari suatu. Entah pengajian Kak di toh bede masjid atau mungkin pengajian diletakkan di rumah-rumah atau mungkin pengajian bede hongai mun bede ini ngaji berkah. Kota bola bede pengajian pasar-pasar bede sebagian semakin pengajian sabuk ada pasar-pasar. Saya beberapa waktu yang lalu alhamdulillah berkunjung ke Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin sana di Martapura ada seorang ulama, maha guru para ulama di sana yang dinamakan sebagai guru sekumpul. Guru sekumpul Kak Dito, Pak Bapak, Bu Ibu mungkin bisa dikatakan punya acara hall terbesar se-Indonesia. Saya hadir acara hall beliau kita setiap tahunnya di bulan Rajab sekitar 8 juta orang. Jadi malam makinnya itu orang Ketonegoro yang hadir berapa juta kira-kira kan? Masya Allah. Itu Pak ya, karena tempatnya musola beliau waktu di musola lokasi hall ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung jutaan orang yang hadir, sampai-sampai ada mall ya, sekitar 7 kilo atau mungkin 10 kilo dari lokasi acara. Itu ketika acara hall beliau, di hari hall beliau itu juga full dengan jemaah. Mall Pak, mall tapi di hari itu menjadi tempat untuk menampung jemaah hall. Jadi meskipun mall, kaintoh di hari itu menjadi bagian dari suar Raudhatun min Riyadil Jannah. Morning mall, Sumerap Mall itu tempat favorit ibu-ibu nih Pak. Teman maus buku, jepon buku kaintoh wanita paling menyukai 3 perkara. Disingkat menjadi 3N. Apaan? Ngemol, ngemil, ngomel. Iki Bu. Ngemol kan libur belanja pengen. Bahkan sekarang meskipun tak keluaran copok, belanja lagi pakun banyak. Sekarang ada Shopee COD. COD Ibu saya majar Pak. Bener Pak. Nomor 2 nama ngemil. Mana ngemil lah ya. AKL. Abeduk nih. Ngemil padahal dia pun lagi diet. Jangan kena cuman semakin cita-cita pingin kurus tapi makan jalan terus. Ubur-ubur ikan lele. Cakep jenis lho. Oh ning apa tuh namanya? Ubur-ubur ikan lele. Lakon. Kita kira koros lagi. Nomor telok nambah gila. Oh mil, Bu Ibu nih ke 100% ini Bu. Orang laki Jepun nak kena jeban semakin laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba sudah gila. Nah, ini kemana mas? Wanita loh, wanita tidak bercerita. Oh, minimal bukan tidak bercerita, maku bibirnya minimal status. Wanita tidak bercerita tapi status. Dan ini ibu-ibu. Makanya tore kita gak bisa biasakan ibu-ibu jenengan ini loh. Jangan jadikan status ini solusi dari segala permasalahan. Jangan jadikan status ini pelampiasan dari segala permasalahan. Dikit-dikit ada status. Atau karbi laki nah status. Pegel dek laki nah status.
acara Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kita suatu pelajaran bahwa para ulama kita mulai sejak dulu menjadikan solusi dari segala permasalahan itu adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi adalah memperbanyak baca sholawat atas kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Mil kainto Syekhona Khalil Bangkalan itu pernah menulis satu bait yang beliau nukil dari seorang ulama. Di situ dituliskan seperti ini: idza kunta fi hammin wa dikta bi hamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta fi harji. Idza kunta fi hammin, ketika kamu sedang sumpek, wa dikta bi hamlihi, seakan-akan kamu tidak mampu lagi untuk memikul beban kehidupan. Wa asbahta fi usrin, ilakuh tosa, wa amsayta fi harji, masuk malam tambah sos. Maka statusnya solusinya bukan tiktokan, bukan youtubean, bukan buat status galau, tapi fasolli alal muhtar min ali hashimin kathiron fa innallah ya'tika bil faraji. Bil farji saya udah dikini kathiran fa innallah ya'tika bil faraji. Perbanyaklah baca sholawat atas kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kamu jalan keluar. Inilah ini ketuan amalan dari beliau Kak Binto, bapak-bapak, ibu-ibu, amalan untuk menyelesaikan segala problem, segala permasalahan. Amalannya apa? Di sholawat. Namanya sholawat umariyah. Mungkin ada yang mau mengamalkan, monggo. Ini sifatnya dari beliau: ya sahibi inda kurbati wa ya ghayati inda syiddati wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi waj'alli. Nah, kemudian biar pikirkan apa problem yang sedang dihadapi. Apa Pak? Ambil enggak problem Pak? Ngutang, bola apa, butuh, pikirin di ini nah, bola ini. Dan problem-problem yang lain pikirkan, bayangkan. Setelah itu teruskan farajan wa makhraja. Nah, mari kita baca sama-sama, mudah-mudahan mendapatkan keberkahannya. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahibi inda kurbati wa ya ghayati inda syiddati wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ja'alli min amri. Nah, kemudian bayangkan apa permasalahannya. Setelah itu lanjutkan farajan wa makhraja. Nah, Kak Sintoh, ini amalan sholawat umariyah, begitu sholawat dinamakan dari beliau Syekhona Khalil untuk menyelesaikan segala problem dan permasalahan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para hadirin para rawuh, di malam hari ini kita bertemu berkumpul di dalam rangka bergembira atas kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu ayat yang sering digunakan para ulama kita untuk mendukung peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Satu ayat yang mengajarkan kepada kita untuk bergembira, berbahagia, berbunga-bunga atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dinamakan kegembiraan, kebahagiaan, kebungaan kayak itu Bapak Ibu, tidak semuanya merupakan kebaikan. Ada contoh bergembira yang tidak baik. Kayak itu dicontohkan oleh para ulama adalah gembira ketika orang lain bergembira di atas penderitaan orang lain.
berjoget-joget di atas penderitaan orang lah. Itu ada satu kitab atau satu kisah yang sering disebutkan oleh para ulama kita dalam kitab-kitab tasawuf tentang seorang ulama besar. Namanya pun Al-Imam Sari As-Saqati. Seperti ini pembacaan yang benar. Kadang di orang Jawa dibaca Seri As-Sakti. Nah, kalero Sari As-Saqati. Sakot kentoh maknanya pasar. Karena beliau dulu sebelum menjadi seorang ulama besar, beliau kentoh punya toko, bekerja di pasar. Ini beliau diriwayatkan dulu selama berpuluh-puluh tahun, 30 tahun, amalan yang paling banyak dibaca itu adalah istighfar. Akhirnya ditanya oleh santrinya, guru, apa panjenengan niki ten pundi-pundi yang dibaca adalah istighfar. Seakan-akan panjenengan ini ada satu kesalahan yang sangat-sangat disesali. Kira-kira apa sebabnya? Maka beliau kentoh menjawab, saya ini membaca istighfar 30 tahun lamanya gara-gara ucapan alhamdulillah. Kok sakit? Kok iso? Apa ucapan alhamdulillah diistighfari selama itu? Maka beliau bercerita, saya itu dulu kerja di pasar. Saya punya toko di pasar. Di suatu pagi, sebelum saya berangkat ke pasar, saya dapat kabar bahwasanya pasar ini kebakaran. Pak, menang toko, barang-barang semua yang ada di toko. Gimana kalau toko saya ludes oleh api? Tapi tidak berselang lama, ada kabar lagi. Kabar terupdate. Apa? Semua toko di pasar kebakaran kecuali toko panjenengan. Maka apa kata beliau? Fahamidullah ta'ala fara'aituha khati'ah. Maka saya mengucapkan alhamdulillah tang toko tak tober. Tapi saya kemudian menganggap ucapan itu sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah dosa. Mengapa? Mak bisa berabeen gak gitu, mak bisa sengkok riak bergembira di atas penderitaan orang lah. Kok bisa saya mengucapkan alhamdulillah di atas penderitaan kesengsaraan orang lah, orang lah. Kayak gitu. Contoh bunga setak saya, contoh kebahagiaan yang tidak bagus. Ada juga contoh kebahagiaan, kebungaan selok bagus, contoh pun apa? Bunga ketika nego orang lain amak si. Nah, ini yang kita sekarang punya HP, Pak. Kadang sampean nggak berbuat maksiat tapi karena like and share ketampesan oleh dosen. Ini kejadian yang viral kemarin, banyak yang ikutan share videonya. Video viral tentang penjarahan. Nah, Pak sabar si jarah roh menang Jakarta pada itu. Pak Sarwan ini, nah Pak Sarwan nih Pak di Jakarta dijarah. Penjarahan itu sangat duren penjarahan. Perampokan. Mana berkata bisa? Penjarahan ya bonek. Ini kan ngicok kan lagi. Baru saya ngalak robot, baru saya ngalak surat tanah, baru saya ngalak TV, baru saya ngalak HP. Sampean tak norok ngicok, tapi norok bunga norok seneng norok like and share. Ini kan ar-ridho anil maksiyati maksiyatun, al-farah bil maksiyati maksiyatun, turut tersenyum, bersuka cita, berbahagia karena melihat perbuatan maksiat itu juga termasuk maksiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka alhamdulillah para bu, kebahagiaan kita di malam hari ini itu murni karena sosok yang paling layak membuat kita bahagia, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ini menghadiri Maulid Nabi ini dalam rangka kita takzim, hormat, menghargai Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, langkong-langkong orang Jawa, orang Madura.
Kalau urusan takzimi, menghargai simbol-simbol agama, menghargai, menghormati para ulama, lebih-lebih Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu diajari lagi. Yang gini apa yang gini? Tabiat kita, watak kita memang seperti itu settingannya sejak awal. Beberapa hari yang lalu ada satu kisah menarik yang saya baca dari sebuah kitab. Ada satu kitab Pak, menarik sekali. Saya baca, saking bagusnya saya baca hanya dalam hitungan hari saja, padahal cukup tebal 400 halaman. Nama kitabnya Manarul Wafa fi Tarjamatil Fakir Ilallah Thaifur bin Ali Wafa. Itu kitab autobiografi ditulis oleh seorang ulama asli Madura. Dari Ampultan Sumenep. Asmaipun Thaifur bin Ali Wafa, menantu dari Abdullah Sahol Demangan. Itu menceritakan tentang sejarah kehidupan beliau. Malam waktu beliau bareng ajab umur, amin Allahumma amin. Acara itu Pak, dalam kitab itu tentang ayah beliau Asmaipun Kiai Ali Wafa. Dan bunten Kiai Ali Wafa kenapa? Tamporan ini kan sami. Kiai Ali Wafa Ambunten, Kiai Ali Wafa Tamporan. Sami-sami santri dari Syekhona Khalil Bengkalan. Itu cerita Kiai Ali Wafa itu Lombok pernah mondok di Syekhona Khalil. Kemudian boyong. Ketika boyong punya keinginan kuat untuk naik haji, untuk sampai ke Mekah Madinah. Habis kepada abahnya. Abah, abdina suruh berangkat naik haji. Pada waktu itu tahun 1900 awal. Cek melarat naik haji bukan naik pesawat tapi naik kapal. Tegun aben do emma bocong. Setaan di saku gempang naik haji. Itu ngapun terus naik haji. Maka tegun aben beliau dari bocong yang di guru na angkui. Bener pentain pesen bener. Nyabis dek guru na. Saya pernah boleh pon oleh alamat mangkat. Mau tak oleh alamat, cek berangkat. Lihat, nyabis dari Khalil, nyabis dari beliau, tak mator, tidak mengungkapkan hajatnya apa, keinginannya apa, yakin kalau gurunya ini wali. Jadi, canggih kayak untuk kasafnya para aulia. Ketika nyabis, cium tangan, oh ternyata Syekhona Khalil tidak berkata apa-apa. Alamat, oleh isyarat, tidak menyerah sampai di situ. Keesokan harinya habis subuh nyabis boleh. Untuk kedua kalinya nyabis, cium tangan beliau habis subuh. Ketika itu tangan ke Ali Wafa ini oleh ke Khalil pada atas pada ugoda deh kan. Kemudian Syekhona asalawat ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika alamat ya lokalnya habis dan kita Kanjeng na depan buka punya orang yang nyomblong bersih setelah itu. Nah cara itu beliau kayak itu dalam kitab itu kita mengisahkan Ki Ali Wafa suatu ketika pernah ditanya oleh ponakannya. Waktu itu pertama kali mungkin sekitar tahun 60-an atau 70-an pertama kali ada naik haji naik pesawat pertama kali. Akhirnya ponakannya ini matur, aman, abdine itu berangkat naik haji. Abdine kan kosa je kosa. Arab ni kosa je. Kalau nak haji naik pesawat, Arab mau naik pesawat, tak kok geger ya bunyi. Saya kepikir jarang abdine. Abdine itu mau naik pesawat kan bener atas. Kan kak dinto otomatis para aulia, para ulama, para kiai, para habaib satu cek bedeneng be. Kok eko cacang kolang abdine kayak gitu. Eko cak orang ajar konon naik haji, naik pesawat. Orang pun santri zaman semakin kok kiratannya ngan naik ke masjid. Santri guru kadang kecok. Itu kemudian kata Kiai Ali Wafa, oh gak tahu tuh. Kok ribut malam sebelum tidur, sebelum tang soko ngojur, kata para ulama tidurnya menghadap mana biasanya? Kenapa yang ngadepnya Pak?
tebebe. Napa? Para ulama menghadap kiblat berarti sukunya ada kakinya muncul dek laut tinggi, muncul dek laut, menjulurkan kakinya ke selatan. Kata Cak Ali apa? Saya ini Cok, setiap malam sebelum tidur, sebelum menjulurkan kaki saya izin dulu amit ada dek para wendik si benembun laut tak langkong surakin Cok. Lain teman orang tidur dalam urusan takzim ulama itu sangat luar biasa, apalagi takzim Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Karena itu kita banyak sekali menemukan para aulia kita, para ulama kita, masyhad mereka, kita nganggep mereka ada acara maulid itu sangat luar biasa. Mereka meyakini bahwa ini bukan acara siapa, ini adalah acara Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Sampai kepada debu dari Kiai Hakadiki Abdullah Semangan teman ada kita ini kalau bisa dalam acara maulid mimba bit takzim, kalau bisa minimal ada 17 macam buah. Berdebu mulai dari salah satu bunyai dari Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Beliau mengatakan kalau acara maulid nek iso cenah cek mode pon bisa. Mengapa? Yang kita tasyakuri dalam acara maulid ini bukan anak kita, bukan keluarga kita, tapi pemimpin manusia sepanjang masa, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka dari itu para hadirin, dalam acara maulid Nabi ini kita harus mendapatkan sesuatu. Seperti sebagian orang Gus Abdullah, dalam acara maulid kita harus mendapatkan sesuatu. Atau sesuai dengan penapah yang pernah disampaikan Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau mengatakan dalam acara maulid, man lam yastafid syai'an lidinihi fahuwa mahrumun an khairatil maulidin nabawi syarif. Siapapun yang hadir acara maulid tapi tidak mendapatkan apa-apa untuk agamanya, ken oleh berkat, ken oleh amplop, pembayaran bu. Itu acara apa? Oleh jemaah tenang, yang wanita berin kenceran tidak terlalu tertarik. Wanita berin isi. Ada video viral bulan Ramadan kemarin, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu lihat di Madura Pak, di Sumeneb ada sholat tarawih. Itu jamaahnya full sampai ke jalan raya. Padahal tarawih itu habis isya. Kalau di Kertonegoro ini tarawih jamaahnya berapa ribu biasanya? Nah, coba ibu, masya Allah. Di situ Pak, coba dengan lihat di TikTok gitu. Acara sholat tarawih habis isya, habis asar itu jamaah sudah full sampai ke jalan raya. Mungkin yang hadir 3.000 atau 5.000 jamaah. Netizen komentar, oh, masya Allah, orang-orang Madura luar biasa sekali takdimnya kepada bulan puasa. Seperti ini seharusnya panutan bagi orang-orang di luar Madura. Netizen. Ternyata setelah ditelusuri, bisa aja semangat orang yang kata tarawih. Setiap jamaah yang hadir dapat uang 300.000. Semangat lah, ada Pak Haji kan bisa ada KT di masjidnya ini yang hadir akan dapat uang 300 minimal. Nah, tapi para hadirin kita di acara maulid harus mendapatkan sesuatu. Yang paling utama adalah ilmu tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah, sejarah-sejarah, careta-careta tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena memang dalam acara maulid ini yang kita baca itu, ya, selain pujian-pujian itu juga adalah kisah-kisah, sejarah-sejarah tentang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masalahnya kebanyakan orang-orang Kertonegoro itu tak paham bahasa Arab. Iki maka nak yang jengakin kiai alih acara tentang Kanjeng Nabi kento para hadirin secara garis besar
manusia, bahkan makhluk yang paling sempurna. Itu bil ittifaq ampun. Alal itlaq. Menurut kesepakatan para ulama secara mutlak, Kanjeng Nabi ini adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Wajah saking dibandingkan triliunan malaikat, 1 triliun malaikat dibandingkan dengan Kanjeng Nabi satu, masih lebih mulia Kanjeng Nabi. Andaikan keindahan surga dibandingkan dengan keindahan Kanjeng Nabi, masih lebih indah di Kanjeng Nabi. Itu ada seorang ulama, para hadirin, ketika beliau ini ditanya, sifli an jamalil jannah, tolong terangkan kepada saya tentang keindahan surga. Mungkin jika kita yang ditanya, kita pasti akan menjawab, di surga ada bidadari, dan bu ibu, di surga ada bidadara, ada sungai susu, sungai keju bola, dan sungai-sungai yang lain. Ada taman, ada kebun. Itu mungkin yang akan ada dalam pikiran kita. Tapi ulama ini ketika ditanya tentang keindahan surga, beliau hanya menjawab dengan 2 kalimat yang singkat dan padat. Apa kata beliau? Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga ada Kanjeng Nabi Allah. Di dalam surga ini tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat, yang lebih indah daripada kenikmatan nyabis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada nikmat ngolatin salera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengalahkan kecuali adalah nikmat an-nazar ila wajhillahil karim, ngolatin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para hadirin, para ulama kita ini dalam menjelaskan tentang keindahan Kanjeng Nabi seakan-akan kehabisan kata-kata. Ampun ikabiyakin ampun kata-kata indah untuk memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ali Al-Habsyi dalam situs durarnya menyampaikan, wa ala tafannuni wasifina liwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Andaikan para pujangga berkumpul, dikumpulkan dari seluruh penjuru dunia, semuanya membuat bait-bait, syair-syair, puisi-puisi untuk menjelaskan keindahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan datang hari kiamat, akan habis waktu mereka, sedangkan masih banyak keindahan Kanjeng Nabi yang masih tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bilang Kak Dintoh sampai-sampai para ulama itu mensifati Kanjeng Nabi dengan sifat-sifat yang bermacam-macam, para bapak ibu. Dalam Maulid Tiba ada satu sifat dari Al-Imam Ad-Daibai ketika menjelaskan keindahan Kanjeng Nabi, satu sifat yang bagi saya cukup menarik. Mengapa? Karena di situ dikatakan, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Sore ngapain sebutnya dengakin dari para kiai, para ulama ceramah tentang makna bait ini. Ada yang tahu apa artinya ya arusal khafiqah ini? Saya bisa jawab oleh hadiah, sore. Ini. Ya apa ini? Yang kondisi sahabat terus bait ini. Separuh kebiasaan sore. Mulai sebenarnya. Nah, kenapa makna ya arusal khafiqah ini? Encik buka Google. Buka Google. Ada yang tahu? Oh, Pak, ibu-ibu, apa makna ya arusal khafiqah ini? Oh, dus kenapa tak tahu? Ya arusal khafiqah ini Kak Dinto maknanya mantan. Ini arus kayak itu mantan itu bahasa Jawa ini nopo? Kemanten nggih. Arus niku kemanten. Al khafiqah ini 2 kutub utara, kutub selatan, kutub barat, kutub timur. Intinya apa? Kanjeng Nabi niku mantanlah orang sealam dunia. Pertanyaannya, mengapa kok Kanjeng Nabi ini diungkapkan dengan seorang mantan, seorang pengantin? Apa? Nah,
Karena para hadirin, seorang pengantin mantan Kak Dinto selalu menjadi pusat perhatian. Di mana-mana yang namanya manten itu selalu menjadi pusat perhatian. Contoh iki, kiai pun acara mantan. Iki acara menang panggung beda kiai ke Ismail. Iki ngode lumayan genteng orang ini Pak. Contoh ini. Nang seting kaulah beda mantan laki, padahal di mantan laki tinggal dengan kula jauh Pak. Glowingan kula Bu, mantan laki kayak kula bedeun abu-abu ngono. Beda mantan laki, mantan ini. Kira-kira yang dilihat oleh para hadirin, ya napa mantan? Mantan, lebih genteng kiai nih. Lebih nyaman ceramah, tetap yang menjadi pusat perhatian adalah mantan itu kuden-denen kadi apa, MUA-nya seperti apa, gaunnya, jasnya seperti apa. Masuk akal karena mantan si Andi acara. Contoh boleh iki ketika malam pertama Pak, sampai nang kamar malam pertama ada buah-buahan segala macam, ada makanan man-nyaman, pecel, rawon, soto, sate, bebek sinjai, tapi bede mantan bine napang nang kasor. Kira-kira yang menjadi pusat perhatian mantan laki pecel napa mantan bine? Ini tuh saya bakal di unboxing duluan ini. Itu artinya apa? Mantan pengantin itu selalu menjadi pusat perhatian. Tuh nanti di hari kiamat ketika jutaan, miliaran orang-orang hebat sepanjang masa berkumpul dalam satu tempat, para anbiya, para rasul, para aulia, para solihin, yang satu-satunya menjadi pusat perhatian yang dimintai pertolongan dan syafaat Kak Dinto adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu Pak, saking sempurnanya Kanjeng Nabi, hal-hal yang mungkin jika ada dalam diri kita itu hal yang kotor, hal yang rendah, itu dalam diri Kanjeng Nabi menjadi suatu kesempurnaan yang tiada tara. Contoh kita banyak membaca dalam kitab-kitab syama'il. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diundang acara mantan. Kanjeng Nabi Muhammad kalau diundang acara mantan itu selalu bukan hanya acara mantan, selalu berusaha untuk hadir. Lebih-lebih yang mengundang adalah orang miskin. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Mon yo jeng orang miskin hadir paling ada. Terus jenengan insya Allah nih yang tiang Kertonegoro diundang orang kaya hadir paling belakang, diundang orang miskin hadir paling depan. Bener napa tak balik? Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Sifat Kanjeng Nabi itu jabar khotir Pak, tidak pernah mau mengecewakan orang lain. Tidak seperti kita sering mengecewakan orang lain, tapi lebih sering dikecewakan oleh harapan sendiri. Yang rakana selangkir. Nah, Kak Dinto Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saking geletenah de umat ini loh. Termasuk ketelatenan Kanjeng Nabi. Paling telaten namanya. Telaten bertebu dari Hamid Pasuruan. Kata-kata hikmah dari beliau. Mantalat tanah nalama tamanna. Ini gitu. Mantalat tanah, siapa orang yang saya telaten, nalama tamanna akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk ketelatenan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu Pak, kalau hadir acara manten, walimah, ingin memberikan sesuatu, hadiah, maka beliau da'a biqaruratin, meminjam botol kaca dari tuan rumah. Kemudian dikasih oleh tuan rumah itu oleh Kanjeng Nabi, botol kaca ini diisi oleh keringat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pas beliau berkata, murha faltatoyab bihi, berikan ini kepada manten wanita, katakan ini sebagai minyak wangi. Gunakan oleh mantan bini Pak, di eman-eman sedikit-sedikit, dipakai
dalam berbagai momen, berbagai acara. Fakanat idza tatayyabat bihi syamma ahlul Madinah dzalikat tib. Maka saat itu ketika mantan wanita ini mulai saat itu menggunakan parfum yang isinya adalah keringat Kanjeng Nabi ini, seluruh penjuru Madinah mencium aroma wanginya. Fasummu Baital Mutayyibin. Akhirnya rumah ini dinamakan sebagai rumahnya orang-orang wangi. Rompong orang-orang rokok barokah pelona Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi niki bapak-bapak, ibu-ibu boten saged ditiru. Nggih, jek sampai teror. Lah bodhe sampean andi ide, Kanjeng Nabi boten diae beri teman akadu telo. Nyoba ambian Pak, ngelak butol, yeseken biang-biang. Laban tetesan pelo dari klencep ambian. Lagi dak tuan rumah ambian. Kira-kira nek detinya rokok napa deti racun tekos. Maka malah remuk bukan kan itu masuk telepon gula-gula. Bareng meneng berabukan kan bareng kotor pelo nih Pak. Ini ibu-ibu. Sampean semakin keringetan semakin harum napa semakin cilut. Semakin cilut, maka Kanjeng Nabi tak balik ke. Sebelum Sayyidina Anas masya mamtu tiban wala ikran atyaba min arakin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau man yom omro'oman minyak wangi parfum yang lebih rukum, yang lebih harum daripada keringat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malar mukeh orang-orang sedang beceng kali itu lebih ampian ini bisa ngampong rokom dak Gusti Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Bisa ngampong bejrah, ngampong muljah dak Gusti Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Maka dari itu para hadirin, mari kita istiqomahi acara-acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini juga mungkin dalam rangka ijlal ni'amillah subhanahu wa ta'ala. Diajarin cara Gusti Kanjeng Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujillun ni'am wa indaqats. Termasuk ajaran Kanjeng Nabi, beliau itu selalu mengagung-agungkan satu nikmat, meskipun itu nikmat yang sangat sederhana. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa para hadirin. Kita di zaman sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu, satu fenomena yang banyak membuat anak-anak muda sekarang dinamakan anak-anak Gen Z. Mana Gen Z yang biasa? Gen Z ini kan anak-anak muda yang lahir di antara tahun 96 sampai 2012, mungkin Gen Z. Kadik kau lah bukan Gen Z, 92 kau lahir. Generasi milenial. Lahir 86 sampai 96. Mun kadik Pak Bapak nih rampean Pak. Teket sebitek napa ambean Pak? Gen Z bukan, milenial bukan. Kolonial jebon Pak. Yang cuman belenteh. Ada satu fenomena Pak. Ya katanya banyak membuat anak-anak Gen Z sekarang itu depresi. Ada satu fenomena pembahasan yang namanya social comparison. Oh nih ngapain social comparison nih kenapa? Cak mat menurut itu Pak. Jadi kan maksud kita ini kalau mau adu nasib hitung-hitungan nikmat. Orang di zaman sekarang ini nikmatnya sebenarnya lebih banyak daripada orang-orang di zaman dulu. Kita punya banyak kemudahan-kemudahan, kecanggihan teknologi. Kita punya sepeda motor, mobil, AC, kipas, lampu, mikrofon, kabel yang tidak dimiliki oleh orang-orang di zaman dahulu. Tapi penelitian menunjukkan orang di zaman sekarang, zaman semakin canggih, semakin maju, tapi orang sumpah semakin benci, orang stres semakin benci. Kira-kira apa penyebabnya? Ya, ternyata jaipon, buku saya boleh baca. Kita di zaman sekarang terlalu banyak nebuk api. Ini kejadian. Nah, hubungan ampian ini Pak, Bu, mohon nebuk api kan tapi yang di api sebenarnya. Sebelum tidur, neku ha. Bangun tidur pertama kali yang dicari ha. WC nyambi ha. Acaraman atas nang bebas ibu amain ha.
Udah tengorek. Sekali itu, kita kalau terlalu banyak lihat HP, di HP itu yang paling banyak kita lihat itu apa? Hah? Kehidupan orang lain, nikmat orang lah, andina orang lah. Di HP ada orang pamer jalan-jalan, pamer rumah, pamer PC, ibu-ibu matur pun koncengan kalong 10 kilo, geleng 20 kilo. Ada yang pamer suami, pamer istri, pamer anak. Akhirnya kita terlalu fokus melihat nikmat-nikmat yang ada di tangan orang lain dan gagal fokus terhadap nikmat-nikmat yang kita miliki sendiri. Apa? Lupa kepada lautan nikmat yang ada di tangan kita karena fokus terhadap setetes nikmat yang dimiliki orang lain. Akhirnya terjadi social comparison, ading bandingakin nikmat saya kan diaduk ini, bandingakin nikmat orang lah. Nah, itu ternyata tang Odit melas, ternyata tang Odit ngenes, tidak seberuntung orang lah. Kan buat kan mau berhitung kata-kata dari Gus Baha masuk akal juga. Sebelum beliau kunci kenikmatan itu satu, jangan melihat kenikmatan orang lain. Catat Pak kata-kata hari ini. Akan Rabu amolot ketok gila dalam rangka ijlal ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, ngagung-ngagungakin nikmat-nikmat Gusti Allah benang dunya kaentoh deguna Sayyid Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak ada nikmat yang paling agung, yang paling layak untuk kita tasyakuri, yang paling layak untuk kita rayakan selain nikmat kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka melarang para Rabu apa sih ini Pak salah satunya ini terkasa kuning seluruhnya bisa maring barokah, maring manfaat, amin Allahumma. Yang ke abdina sedang ajunan bisa menjadi umat yang semakin dekat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kenal kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya semakin bisa untuk mencontoh, menteladani setiap detail kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Sekali toh tomato di nang sekolah mana perawat kacang kolangan aku langsung dak para guru dak para sekolah. Ini terakhir gila kan hadiahnya burung ya pada Pak ini. Mulai terakhir gula ada Pak pertanyaan. Lapola bisa jawab dapat hadiah. Ini fotoan hadiah kita jawab ya pian. Karena temanya Maulid Nabi, pertanyaannya juga tentang kelahiran Kanjeng Nabi. Terus gampang kenapa saya melarat? Gampang pertanyaan. Sebutkan tanggal, bulan, tahun kelahiran Kanjeng Nabi. Menurut kalender Masehi. Makin kalender Masehi kenapa? 11 September 2005. Nah, Kanjeng Nabi ini lahir tanggal, bulan, tahun berapa? Masehi. Dengan syarat cek muka begitu, muka gugul. Tare Pak, men Pak, maju Pak. Oke, mereng. Perkenalkan nama, alamat, nomor WA nggak usah. Tahun Engki langkong ngapun nyoba itu. Entok. Ngapun nyoba ngapun kita simak. Engki. Mantap. Nggak ada yang selain, mungkin yang lain. Ada yang mau jawab? Hah? Tanggal, tahun, bulan. Binian wala, lakian sudah binian. Hah?
Monggo jenengan Mbak Kacamata. Nama, alamat, nomor WA bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Vivi Kiroma. Alamatnya dari Gresik. Tanggal lahir Nabi Muhammad tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Sama saudara 20 April 571 Masehi. Berarti berapa tahun yang lalu? 2005 kurangi 571 1454 tahun yang lalu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu bulan April itu bulan yang istimewa. Guru kami Sayyidina Kiai Haji Maimun Zubair sering menyampaikan bahwasanya orang itu kalau di bulan April pegang banyak uang, insya Allah selanjutnya tahun punya pesen. Bulan mulia itu, bulan beliau itu orang onok neng kitab-kitab tapi iso digawi titenan. Nah ini kata beliau. Orang di bulan April punya banyak uang, insya Allah sepanjang tahun banyak rezekinya. Itu. Saya orang yakin ya, yang terborah, akhir yang terborah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Tentunya mohon maaf jika ada salah-salah dan berkata dalam sikap lebih-lebih dari para habaib, para ulama, para kiai. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum